Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Kamboja, Hongkong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Puji Tuhan. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin, puji Tuhan. Saudara, Alkitab menggambarkan suatu hubungan indah dan istimewa antara Tuhan dengan umatnya, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, sedangkan umatnya sebagai domba. Mengapa kita digambarkan sebagai domba? Bukan binatang yang lain, mungkin seperti kuda, singa, harimau, dan sebagainya. Karena untuk menegaskan bahwa keberadaan kita yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, mudah tersesat, dan selalu berada di dalam mara bahaya. Karena kita seperti domba yang penuh kelemahan, secara otomatis kita sangat membutuhkan gembala yang dapat membimbing dan menuntun kita ke jalan yang benar. Dan bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ketika menyatakan diri sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus membedakan dirinya dengan keberadaan pencuri, perampok, dan gembala upahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Begitu juga dengan gembala upahan, yang ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Saudaraku, dalam keadaan terjepit karena menghadapi serangan orang jahat atau binatang buas, gembala upahan lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan domba-dombanya daripada menolong, karena orientasinya hanya kepada upah. Gembala yang baik justru rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Adalah tidak lazim gembala rela mati bagi domba-dombanya. Namun Tuhan Yesus mau melakukan hal tidak lazim itu untuk kita, saudaraku. Inilah yang disebut anugerah. Kita yang sesungguhnya tidak layak karena dosa dan pelanggaran, tapi Dia rela datang dan mati untuk kita. Kasih yang demikian sampai kapanpun tidak akan pernah kita dapatkan dari manusia manapun, apalagi dari gembala upahan, pencuri, atau perampok. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik karena Ia mengenal dengan baik domba-dombanya satu persatu. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dengan tangannya yang penuh kasih, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kepada kita diberitahukannya jalan yang benar dan hal-hal yang harus dihindari, supaya kita tidak tersesat. Tuhan berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, Injil Matius mengatakan jika ada seekor domba saja yang tersesat, Tuhan akan mencarinya
sampai ditemukan. Padahal ia masih mempunyai 99 domba yang lain. Sebagai gembala yang baik, Tuhan juga memberikan jaminan pemeliharaan yang sempurna. Ia akan memenuhi segala kebutuhan kita, asal kita senantiasa tinggal di dekatnya dan mau berjalan bersamanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Selain itu, Tuhan Yesus bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan domba-dombanya, saudara. Dengan gada dan tongkat gembala, siap melindungi jika ada binatang buas menyerang. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Saudaraku, Tuhan Yesus telah memberikan teladan hidup sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya. Berkorban, mengasihi, memperhatikan, menuntun dan bertanggung jawab penuh bagi kehidupan setiap dombanya. Mari kita saat ini kita menyadari bahwa kita lemah, tidak berdaya dan gampang tersesat seperti domba. Tetapi saat kita bersama dengan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, kita akan dituntunnya, dipelihara dan menerima jaminan keselamatan. Untuk itu saudara, kita terus mendekat kepada Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan, sebab Tuhan adalah gembala kita yang sesungguhnya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkaulah gembala kami yang senantiasa memelihara kami, menuntun kami dan menyelamatkan kami. Tuhan yang rela mati bagi kami, bahwa kami Tuhan selalu mendekat kepada Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan, sehingga kami senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, pulihkan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19, mari Tuhan yang menolong bangsa kami, belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami bersama. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.